Sendirian lu. Kalau mikirin sih mikirin, apalagi ya, gue lagi pengen banget punya anak gitu, maksudnya pengen punya anak nggak cuma satu. Tapi kalau ada suami mah kita pasti ngikut suami. Kita pasti ngikut suami lah. Yang kemarin aja yang begitu kita mau ikutin itu nggak ngikutin. Al Ghazali fitting baju nikah, Ferel latihan jadi suami. Benang merah jambu pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Dagues tinggal menghitung hari. Tak tanggung-tanggung, Ahmad Dhani dan Maya yang baru pertama kali menikahkan anak bakal membuat pesta pernikahan di dua tempat berbeda, Bali dan Jakarta. Demi menyambut hari bahagia pesta ngunduh mantu yang mengusung Javanese Royal Wedding, baru-baru ini Al Ghazali terlihat mulai menjalani fitting gaun pengantin yang didatangkan langsung dari keluarga Keraton Surakarta. Sensor lagi guys, ini sedang pakai sepatu lagi dipakein kain atau jari guys. ada berapa? Ayam. Kalau bawahnya itu kan Jarinya udah. Jari ada yang Konvensional kan? Cara dari mantunya Mas Dhani ini yang mandegani yaitu Gusti Menul dari Keraton Surakarta Hadiningrat, dan nanti itu semuanya bernuansa Jawa. Terus nanti untuk periasnya Ibu Heru dari Kasepuan, jadi beliau memang satu-satunya yang tertua senior dari perias Nona. Ya, di pesta ngunduh mantu yang dibuat Ahmad Dhani, Al dan Alyssa bakal bersanding bak raja dan ratu kerajaan Jawa. Dan yang menarik, tak hanya kedua mempelai pengantin, dua calon mantu Ahmad Dhani, Siva Haju dan Tisa Biani, juga bakal ikut mengiringi parade ngunduh mantu Al Ghazali dan Alyssa Dagues yang syarat budaya. Eldul sama Tiara sama Davi ya. Ini ginseng ini untuk Siva sama ini dua. Untuk Sama Tisa guys. Kita langsung dari Keraton dan semua untuk perhelatan acaranya Mas Dhani semua bajunya beli, tidak menyewa. Tidak endorse ya. Yang urus orang-orang Keraton Solo ya. Semuanya pernikahan terhebat dan terheboh sepanjang sejarah Jawa, Sunda dan Jawa. Deg-degan, pressure, tapi insya Allah karena support keluarga juga nanti lancar. Nanti aku bakal spill bentar lagi di YouTube aku soalnya. Nanti kalian stay tune saja. Dan di tengah menyambut bahagia pesta ngunduh mantu termewah yang bakal dihadiri ribuan tamu undangan, sayangnya pesta bahagia Al dan Alyssa Juni nanti dipastikan tanpa bundanya, Maya. Saat kami temui di sebuah acara, Maya terang-terangan tak akan hadir di pesta Al yang dihelat Ahmad Dhani. Aku gak ikutan ya, karena aku beberapa kali aku bilang bahwa aku yang mengadakan bersama ayahnya Alyssa itu adalah di intimate weddingnya, dan itu memang acara intinya akad nikah sama dinner intimate wedding, jadi nggak banyak orang, sangat tertutup, dan itu benar-benar tidak mengundang banyak orang, itu benar-benar terdekat dan family. Yang pasti kemungkinan besar aku nggak ada di Indonesia pada saat acara itu. Memang sudah ada komitmen sama orang lain. Sementara Al Ghazali tinggal menghitung hari mengikat janji suci dengan kekasih lamanya Alyssa di Pulau Dewata Bali Juni nanti. Sahabatnya Ferel Bramasta tampaknya tak lama lagi bakal menyusul Al Ghazali ke pelaminan. Ferel yang makin hari makin tak terpisahkan dari Fuji, mulai berlatih bagaimana jadi suami dan kepala keluarga. Lihat saja, bersama Fuji ia terlihat begitu telaten momong calon keponakannya Gala. Gala, coba ini siapa namanya? Cabul. Oh ini namanya Cabul. Gembul kok. Ya gembul. Gedean kucingnya apa Gala? Lebih gede. Daripada Gala.
Ya, meski usia asmara Ferrell dan Fuji baru hitungan bulan, tapi hubungan keduanya sudah direstui kedua orang tua masing-masing. Bahkan pasangan sedang dimabuk cinta ini banjir dukungan dan doa dari fans setia segera bersatu. Wajar jika belakangan Ferrell mulai mempersiapkan diri jadi seorang suami Fuji. Ia terlihat setia mendampingi Fuji terapi. Ini doyan touring, obati gusar 3 kali gagal cerai. Pasca gugatan cerai Andre Taulani terhadap sang istri, Rin Wartia Trigina, kembali dilayangkan ke Pengadilan Agama Tiga Raksa. Andre seperti ingin melupakan semua masalah yang sedang dihadapinya. Banyak yang dilakukan oleh mantan vokalis Stinky tersebut. Mulai dari San Mori bareng geng motornya, hingga kerja di Pulau Bali bersama band Andre Taulani and Friends. Gue mau San Mori dulu sama teman-teman. Guys, selamat pagi. Good morning. Gimana sayang? Waduh, gimana? Kalau di ATF ada Lady of ATF. Ini ya. Ini sekarang belum motor aja kita aja. Ini adalah kali ketiga Andre harus berhadapan dengan pengadilan untuk perceraiannya dengan Erin sang istri. Bagi pentolan geng motor prediksi itu, kumpul bersama teman-teman motornya adalah salah satu cara dirinya melepas kepenatan hidup. Apalagi motoran kali ini ditemani oleh Gading Martin dan Desta yang memang sudah menduda lebih dulu. Hayo, ada sesi curhat nggak nih ya? Italik itu kalau hasil kenapa jadi cep? Kenapa nih? Kebalik dong. Tolong kita harus selalu bersama. Kenapa? Takutnya nanti tiba-tiba ada kita kan bukan rumah wana mantu. Hati ya, Des. Doain gue ya. Iya. Selain San Mori, Andre pun ambil job manggung bersama Andre Taulani and Friends di Pulau Bali. Ini mah benar-benar melepas lelah pemirsa. Perceraian tak dipikirkan, senang-senang adalah nomor 1. Apalagi ada cuan di sana. Kita manggung malam ini ATF manggung. Surya! Disangkanya halo-halo ke bapak itu. Itu yang belakangnya. Bapak gini-gini bapak. Sampai ketemu ntar malam ya. Bukan lo. Si Omes tadi MC kayak gue biasanya. Gue musisi bro. Mantap banget. Mantap. Ya banyak pikiran. Banyak pikiran. Gue capek mesti ngomong melulu. Kita wedekin aja. Bukan lo yang belakang. Tepuk tangan dulu untuk Komandan Andre. ATF malam hari ini bertabur dingin. Mantap. Tapi kan, Bang, ikut Bang. Satu sama Boy. Ada Mas itu. Yuk kita goyang damai. Tak mau kalah dengan Andre, Erin pun juga mengisi hari-harinya dengan traveling. Seperti tak mau memusingkan apa yang sedang terjadi, Erin memilih pergi menghabiskan waktunya dengan pergi berlibur ke Dubai. Galau, Ayu Ting Ting mau nikah tersandung syarat. Jauh di lubuk hati Ayu Ting Ting yang paling dalam, rupanya Ayu masih ingin menikah lagi. Hanya saja wanita berusia 33 tahun ini tidak menargetkan kapan waktunya. Mengingat kegagalan 2 kali yang membuatnya kapok untuk memiliki rencana menikah lagi. Kesendirian lu. Kalau mikirin sih mikirin apalagi ya, gue lagi pengen banget punya anak gitu, maksudnya pengen punya anak nggak cuma 1, tapi kalau ada suami mah kita pasti ngikut suami. Kita pasti ngikut suami lah. Yang kemarin aja yang begitu kita mau ikutin itu nggak ngikutin.
Hal lain yang membuat Ayu ingin menikah lagi karena masih ingin memiliki anak. Cuma kayaknya Ayu masih pikir-pikir lagi sama syarat nikah yang diinginkan putri semata wayangnya Bilqis. Gak apa-apa bunda nikah boleh, Bilqis izinin asal sama orang Korea ganteng gitu. Gue nyari orang Korea di mana, Bor? Hanya satu pintaku. Ya, 11 tahun sudah Ayu menyendiri dan berperan ganda sebagai seorang ibu sekaligus ayah buat Bilqis. Ia pun suka bertanya-tanya apakah dirinya sudah berhasil menjalankan peran tersebut atau belum. Mudah-mudahan ya gue bisa bikin dia jadi anak yang sukses gitu. Kalau bisa lebih sukses dari gue nantinya gitu. Walaupun mungkin ya kasih sayangnya kan beda kan. Jadi manis kan. Maksudnya tidak sepenuhnya ada orang tua gitu dua-duanya. Kasian juga gitu anak gue gitu maksudnya. Tapi dia selalu apa ya? Dia selalu kasih gue semangat gitu loh. Hubungan Billy Syahputra dan Vika berjalan mulus. Bila Ayu masih terhalang dengan syarat yang diberikan Bilqis, lain halnya dengan Billy Syahputra, yang perjalanan cintanya dengan kekasihnya Vika Kolesnaya berjalan mulus tanpa kendala. Bahkan baru-baru ini, Billy mendatangkan keluarga Vika dari Belarus untuk berikan surprise ultah Vika. Happy birthday, princess. Happy birthday, princess. Gak hanya itu, Billy juga langsung mengajak keluarga kekasihnya itu liburan ke Bali. Wah, jangan-jangan ke Bali sekalian survei venue nih. Emang kapan sih pelaminannya Bang Billy dan Vika? Welcome to Bali, Anya, Alina. Kamu senang tidak bahasa Rusia? Bisa sih? Rahasia Iis Dahlia tetap muda di usia kepala 5. Tampil cantik nomor wahid bagi kaum hawa. Begitupun dengan pedangdut sekaligus juri DMD Panggung Rezeki, Iis Dahlia. Satu fakta yang tak banyak diketahui banyak orang, di balik penampilan cantik Iis Dahlia di atas panggung, ternyata Mama Isda melakukan semua make up wajahnya sendiri tanpa bantuan make up artis. Jadi tuh di pojokan-pojokan sini nih dikasih coklat-coklat supaya nggak sipit banget. Tuh, ini namanya belek artis. Dan ini kesannya tuh jadi matanya slim. Lantas apa sebenarnya artis sekelas Mama Isda memilih make up dengan tangan sendiri? Benarkah Iis trauma lantaran pernah dibuat kecewa oleh Mua? Aku tuh kalau di make upin kayak bencong. Jadi gini, muka gue kan tuh mukanya tuh lancip-lancip gitu. Kalau salah make up malah tambah judes nanti. Cantik menawan bagi Isda adalah tuntutan. Sebagai public figure menjaga tetap cantik sebuah kemestian. Wajar jika beberapa waktu lalu sampai terbang ke negeri gingseng Korea demi tampil menawan di usia tak lagi muda. Kita kerjanya di entertain ya kita harus jaga, karena kan kalau aku ya sebagai penyanyi, sebagai aktor gitu, bukan cuman actingnya aja yang bagus, suaranya aja yang bagus, tapi kan penampilan juga harus dijaga gitu. Kayak umpamanya ya sekarang nih gue lagi gendut banget, mencoba untuk nurunin 2-3 kilo lah gitu. Ya, usia kepala 5 tapi penampilan tetap remaja. Begitulah Iis Dahlia. Kendati dinilai salah satu artis yang tetap awet muda, Isda menolak langkahnya menjaga penampilan bagian dari upaya menolak tua. Tua tuh nggak bisa ditolak, tapi kan bagaimana kita mempertahankan itu kan kita juga harus butuh effort. Kalau aku sih yang penting tidur cukup. Kalau nggak tidur cukup tuh pusing, emosian, ini ono kucut ya kan.